Guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, apa kabar para penonton setia Sakahayang? Semoga kalian termasuk pada anak-anak berbakti yang selalu menyayangi orang tua meski sudah uzur, seperti mereka menyayangi kalian ketika masih kecil. Karena kali ini Sakahayang akan membahas sebuah film yang benar-benar mengerikan berjudul Old People 2022. Penasaran dong seperti apa kisahnya? Oke lah, daripada kalian penasaran, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali dengan seorang aki-aki orongoh bernama Rain, di mana kini Rain hidup sebatang kara di rumah susun setelah keluarganya mempunyai kehidupannya masing-masing. Hingga sesaat kemudian, seorang perawat jompo bernama Melissa baru saja tiba untuk melihat keadaan Rain. Der alte Reinke wartet schon auf mich. Setibanya di kamar Rain, Melissa pun heran dengan pintu yang sudah terbuka. Takut terjadi sesuatu dengan pasiennya, Melissa pun bergegas mengeceknya. Sontak Melissa pun heran dengan situasi yang acak-acakan seperti diacak-acak monyet. Lalu tiba-tiba, Was ist mit ihm? my God, malang sekali. Melissa si perawat idaman pun harus modar dirujak sebelum mendapatkan halodeck dari Pak Pulici. Kira-kira apa yang menyebabkan Aki Rain bertindak seperti psikopat? Kalem, karena film pun baru dimulai. Aber wenn ich heute zurückblicke, was Tagen passiert ist, wirklich ausgelöst. Singkat cerita, scene beralih pada keluarga Kongguan alias tanpa bapak yang sedang melakukan perjalanan ke suatu tempat. Di tengah asyiknya perjalanan, si adik bernama Noah meminta kakaknya yang bernama Laura untuk ikut bernyanyi bersama. Akan tetapi, Laura merasa malas karena kini keluarga mereka sudah tidak utuh lagi setelah ibunya yang bernama Ella memilih untuk menjadi jaling alias janda galing. Sesaat kemudian, bibi mereka yang bernama Sana menelpon dan menanyakan posisi mereka saat ini. Mereka pun berkata jika sebentar lagi kami akan sampai. Rupanya Ella dan anak-anaknya sedang melakukan perjalanan ke kampung halaman untuk menghadiri pesta pernikahan adiknya. Singkat waktu, sesampainya di rumah, Sana menyambut kedatangan Ella dan juga keponakannya. Di tengah rasa bahagia, ia pun memperkenalkan calon suaminya yang hoki bernama Malik, di mana Malik merupakan salah satu investor teh tarik melet di Perindapan. Renovieren, aber er hatte oben ein Schlafzimmer für uns eingebaut. Beberapa saat kemudian, Ella pun heran dan menanyakan keberadaan si ayah. Lantas dengan berat hati, Sana berkata jika sejak Ella pindah ke kota, ia yang tidak sanggup mengurus si ayah terpaksa harus mengirimnya ke panti jompo. Meskipun kecewa pada sikap adiknya, Ella yang tak ingin merusak kebahagiaan berniat menjemput si ayah di panti jompo guna mengikuti resepsi pernikahan. Sementara di kamar, Laura yang bete tiba-tiba heran saat mendengar kedatangan seseorang. Seketika bete berubah menjadi senang saat melihat ayang masa kecilnya yang bernama Alex datang menjemput dengan motor keleknya. Tak lama kemudian, Noah mengajak Laura untuk pergi menjemput kakeknya di panti. Akan tetapi, ia yang kedatangan Alex langsung menolak dengan alasan pengen istirahat. Namun sebelum pergi, Noah yang bengek diperingatkan untuk selalu membawa alat bengek kemanapun ia pergi.
verbauter Mann, ne? Di tengah perjalanan, Noah pun senang saat bisa bertemu kembali dengan ayahnya yang merupakan orang sini. Di tengah rasa canggung, Lukas pun menyapa mantan istrinya dan menanyakan kemana mereka pergi. Lantas Sana berkata jika kita akan pergi ke panti untuk menjemput ayah. Nur altes Haus, bis gleich. Selber altes Haus. Was meinst du, da sind doch Leute. Nur noch das Altenheim, sonst nichts. Di tengah perjalanan, Noah pun heran dengan suasana komplek yang mayoritas dihuni para lansia. Kemudian Sana berkata, jika sebenarnya para orang tua di desa ini kebanyakan ditinggalkan merantau oleh keluarganya ke kota, karena jika dibawa, para orang tua ini dianggap sebagai beban oleh keluarganya. Sangat miris sekali. Müssen wir uns nicht irgendwo... Sesampainya di panti jompo, sontak mereka pun heran dengan keadaan panti yang sangat kumuh dan seperti tidak terurus. Sontak mereka pun merasa prihatin saat melihat keadaan para lansia di tempat ini. Tak lama kemudian, istri Lukas yang bernama Kim menyambut kedatangan mereka. Namun di saat itu pula, keadaan menjadi canggung saat Kim bertemu dengan Ella yang merupakan mantan istri suaminya. Setelah mendengar maksud kedatangan mereka, Kim langsung mengajak mereka untuk menemuinya. Sambil berjalan, Kim berkata jika saat ini pihak panti sedang kekurangan petugas. Alhasil, mereka yang kewalahan terpaksa membiarkan sebagian pasien hingga harus mengikatnya demi keamanan. Sementara itu, tiba-tiba saja Noah dipanggil seorang aki-aki misterius yang seolah ingin menunjukkan sesuatu. Akhirnya Noah pun bertemu dengan kakeknya yang bernama Paul. Ia pun berkata jika kami akan menjemput kakek untuk menghadiri pernikahan bibi Sana. Noah? Saat Ella datang, ia langsung mengajak ayahnya untuk pulang. Namun di saat itu pula, Ella merasa terintimidasi saat melihat tatapan para pasien yang begitu mengerikan. Lantas Kim menjelaskan jika sebenarnya mereka iri, karena sejak pertama kali di panti, keluarga para pasien di sini tidak pernah mendapat kunjungan dari keluarganya. Setelah mendengar penjelasan Kim, mereka pun bergegas membawa Paul pulang. Der Stein ist schon fast 2000 Jahre alt. Ihre alten Ehren. Die von uns allen. Singkat cerita, pesta pernikahan Sana dan Malik pun digelar. Tapi di saat itu pula, para orang tua seakan terlihat iri saat melihat kebahagiaan yang terpancar dari para kaula muda. Di malam harinya, di tengah meriahnya pesta resepsi, keluarga Ella pun diajak untuk menari bersama. Di saat itu pula, Lukas pun diajak untuk bergabung oleh anak-anaknya. Sementara di panti jompo, para orang tua hanya bisa melongo dan membayangkan asyiknya pesta yang dihadiri oleh Aki Paul. Namun sesaat kemudian, seorang perawat bernama Ivan meminta mereka untuk segera tidur. Lagian kalian tidak diundang, jadi ngapain bergadang? Mendengar hal itu, para orang tua terlihat sedih dan meratapi nasib yang mereka jalani saat ini. Sementara di sisi lain, perawat bernama Elin terlihat heran saat mendengar suara jeritan di ruang kendali. Sontak Elin pun kaget saat melihat seorang nenek yang sedang menggigit kabel seperti tikus. Saat lampu mati, Ivan meminta mereka untuk bergegas tidur sekarang juga. Ab in die Kiste.
Akibat si nenek yang menggigit, Ivan pun tidak sengaja menjorokinya sampai mubui. Melihat hal itu, si Aki serem bernama Gerard terlihat kesal. My God! Dari kejadian itu, seluruh penghuni panti kini menjadi anarkis seperti zombie Las Plagas. Malang sekali, para perawat pun harus modar dianiaya para orang tua. Di saat itu pula, Aki Gerard berniat keluar untuk mengincar keluarga Paul yang dianggap telah mengabaikan rekan-rekannya. Morgen früh fahren wir wieder raus ans Meer, okay? Warte. Mach die Augen zu. Kembali pada pasangan manten, di tengah derasnya hujan yang membuat situasi semakin indahoy, Malik langsung mengajak istrinya untuk bergabrut sepuasnya. Lantas sambil memutar musik favoritnya, Malik bergegas menghampiri istrinya yang begitu cantik. To you, written to. It's all down to this moment. Laita si goboy, entah lupa atau apa, dengan watadosnya pintu tidak dikunci. Alhasil Aki Gerard berhasil menyelinap. Bosan dengan kampak, Aki Gerard berniat melakukan aksi kopet menggunakan bola besi dan kaos kaki bau. Sementara di sisi lain, Kim yang baru pulang pun heran saat melihat pasien-pasiennya keluyuran di tengah malam. Kembali pada sana. My God, baru saja nenen, Malik pun harus modar sebelum menjamah istrinya. Malang sekali, mereka yang baru saja menikah harus tewas di tangan aki-aki yang tidak bisa move on dari masa mudanya. Sementara di rumah, Ella pun terbangun saat listrik PLN tiba-tiba padam. Dirasa Noah sedang tidur pulas, Ella yang penasaran bergegas mengecek keadaan. Di tengah situasi poek, Laura berkata jika di luar para orang tua sedang mengepung rumah ini. Di tengah keheranan, mereka pun kaget saat mendengar piano yang berbunyi. Das ist Opa. Sementara di sisi lain, Lukas yang akan pergi ke desa seketika syok saat melihat kekacauan yang terjadi. My God, sontak Lukas pun panik saat melihat para orang tua bertindak anarkis seperti zombie Las Plagas. Kembali pada Ella, saat ayahnya bertingkah aneh, mereka pun penasaran saat pintu rumah digedor seseorang.
Di luar, Ella pun heran saat dihampiri seorang aki-aki yang memberikan Ella selembar kitab yang berbunyi, "Hormatilah para orang tua karena kelak kau akan menjadi tua." Saat Ella merasa ada yang tak beres, di saat itu pula Laura melihat sesuatu. Melihat keanehan yang terjadi, Ella meminta Laura untuk bersembunyi bersama Noah, sementara ia akan pergi menemui Sana di kabin. Setibanya di kabin pengantin, Ella mulai tidak enak hati saat melihat situasi kabin yang sepi. Betapa syoknya Ella saat mendapati adiknya tewas dengan mulut yang dijejali kaos kaki bau. Di tengah kesedihan, Ella pun panik saat mendengar nyanyian dari seorang nini-nini yang ingin kembali muda sambil memakai gaun pengantin milik Sana. Kembalinya ke rumah, Ella menanyakan keberadaan Noah. Namun Laura berkata jika Noah tiba-tiba menghilang. Mendengar hal itu, Ella yang panik berusaha memastikannya. Dirasa masalah ini sudah serius, Ella si mantan geng Vagos langsung mengambil pistol yang keluarganya wariskan guna menghabisi para sepuh yang telah mengusik keluarganya. Bagaikan adegan Resident Evil 4, para sepuh anarkis ini sudah siap berperang. Di saat itu pula Ella mengancam si Huis untuk memberitahu keberadaan anaknya. Sementara di dalam, Kim dan Laura pun panik saat mendengar seseorang berhasil menerobos masuk. Betapa syoknya Kim saat melihat Gerard muncul di hadapannya, yang langsung memanggil teman-temannya masuk. Dan kini, mereka sudah tidak peduli lagi meski harus menghabisi para sepuh. Untung saja Ella masih sempat menolong mantan suaminya. Namun di saat itu pula, Kim langsung panas dada saat kembali melihat kedekatan suaminya dengan keluarganya. Sesaat kemudian, mereka langsung melakban Gerard untuk dilakukan interogasi. Kemudian, Lukas menanyakan keberadaan Noah. Akan tetapi, Aki Gerard malah pelanga-pelongo. Dengan kebarbarannya, Ella mengancam Gerard untuk membuka mulut. Akan tetapi,
Gerard hanya berkata jika aku lebih baik mati daripada terus diperlakukan seperti binatang. Ia pun sudah muak melihat para muda-mudi yang sibuk membahagiakan diri sendiri dan melupakan para orang tua yang telah mengurus mereka sejak kecil. Hingga di tengah percekcokan, Ella pun lega saat melihat keberadaan Noah yang tiba-tiba datang. Lantas Noah mengaku jika dirinya disembunyikan si kakek agar tidak terluka. Namun kini si kakek ikut-ikutan barbar bersama rekan-rekannya. Tapi sesaat kemudian tiba-tiba saja bengek Noah kambuh. Keine Luft, er kriegt keine Luft. Sein Spray. Nils, du atmest jetzt tief durch. Atme mit mir. Nochmal, nochmal. Eins. Alle bei dir. Papa ist bei dir, Mama ist bei dir. Saat kondisi Noah melemah, Lukas meminta mereka untuk beristirahat. Sementara di luar, nenek bergaun pengantin bersiap untuk menyerang bersama para sepuh. Singkat waktu di tengah situasi mencekam, Ella yang merasakan perih di jidat berniat pergi ke toilet. Namun di saat itu pula, Kim seperti merencanakan sesuatu. Sesaat kemudian, Kim yang cemburu tiba-tiba berkata jika semua kekacauan ini terjadi sejak Ella kembali datang ke desa ini. Tak cuma itu, kedatangan Ella telah membuat suaminya gagal move on. Mendengar hal itu, Ella menegaskan jika ia mempunyai prinsip pantang balikan sama mantan. Sesaat kemudian, Ella pun heran dengan Kim yang malah membuka pintu keluar. Eta si good boy. Kim yang cemburu buta nekat mencelakainya dengan akan membuangnya keluar. Sontak Ella pun panik saat melihat para sepuh anarkis mulai berdatangan. Sementara di rumah, aksi Kim malah kepergok oleh Lukas dan anak-anaknya. Melihat kekacauan yang terjadi, Kim yang merasa bersalah dan malu memutuskan untuk log out dari dunia ini. Setelah Kim tewas, Lukas yang terluka tidak mampu lagi menahan pintu sehingga para sepuh ini berhasil masuk. Sontak Ella pun panik saat melihat Lukas sekarat akibat mengalami pendarahan. Di saat itu pula, Laura melihat para sepuh berniat membakar rumah. Hingga saat api mulai menyebar, Laura yang melihat ayahnya sudah tiada mengajak ibunya untuk segera kabur. Lantas, Ella langsung membuka jalur rahasia yang keluarganya buat saat masih geng-gengan. Dirasa hidupnya tidak akan lama lagi, Ella pun meminta kedua anaknya untuk pergi sejauh mungkin. But
Betapa sedihnya Laura saat harus menerima kenyataan menjadi yatim piatu. Di tengah kesedihan, Laura yang mendapati sinyal berusaha menelepon Yayang Alek. Dan saat terhubung, Alex yang juga kehilangan orang tuanya akibat wabah gila ini langsung mengajak Laura pergi ke pantai, di mana ia akan menjemputnya menggunakan kapal bot. Saat melihat kakeknya, Laura memohon pada kakeknya untuk membiarkannya pergi. Seakan takut pada Gerard, si kakek hanya bisa menutup mata saat cucunya akan dihabisi. Dirasa tidak akan selamat, Laura yang pasrah berniat menyanyikan lagu favorit keluarganya. Ach man, Laura, jetzt sing doch mal mit. Dieses bleibt für immer. Wer Familien zerbricht, lädt einen Fluch auf, Geister der Ahnen. Einmal fassen dich, der Regen. Es tut mir so leid, Papa. Wieder. So fliege ich durch die Welt. Akhirnya, Laura pun berhasil selamat setelah menyadarkan si kakek dengan lagu kesukaan keluarganya. Dengan penuh rasa sesal, Paul berkata jika kakek tidak akan pernah menyakiti kalian karena kalian adalah generasi penerusku. Wie unsere Welt brennt. Beberapa saat kemudian terlihat mereka berusaha pergi ke pantai dengan apruk-aprukan melewati hutan. Den Gram, dass wir einander es diesen einen Moment gegeben hat, wenden können. Aber es hat diesen Moment gegeben. Akhirnya, mereka pun berhasil kabur dari kejaran para sepuh yang menggila. Dan dari kejadian ini, pihak militer pun sampai turun tangan. Sungguh gelo, lebih mengerikan dari satu virus yang mengguncang dunia, yaitu virus dari kota Wuhan, Cina. Lalu, film pun sudah berakhir. Bagaimana? Film yang cukup mengerikan bukan? Entah apa penyebabnya kurang dijelaskan secara rinci. Entah syirik, kecewa, atau tidak puas di masa muda. Dan bisa saja virus Las Plagas. Namun ada sebuah teori di mana para orang tua yang rentak mudah dirasuki iblis hingga membuat mereka tidak terkendali. IMDb untuk film ini adalah 5,1 dan menurut Saka yang cocok dengan nilai 6,0. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Old People 2022. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Saka yang. Thanks for watching and see you on next video. Bye bye.